Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membaca dua bab penutup dari bab terkait dengan silaturahmi, dan dua bab ini beliau sampaikan untuk menunjukkan keutamaan menyambung silaturahmi. Di bab ke-28 beliau berkata, babun silaturahmi tazidu fil umr. Bab menyambung silaturahmi itu menambah umur. Kemudian di bab 29, di bab penutup, beliau berkata, babun man wasala rahimah ahabbahullah. Bab siapa yang menyambung silaturahminya akan mencintainya. Dua bab ini sekali lagi penutup. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa keutamaan silaturahmi itu bukan hanya pahala akhirat, tapi juga kita akan mendapat kebaikan berupa dunia. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Saleh, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Saleh. Qala, beliau berkata, haddatsani Laits, telah bercerita kepadaku Laits bin Sa'ad al-Misri. Qala, beliau berkata, haddatsana Uqail, telah bercerita kepada kami Uqail ibn Khalid al-Umawi. Beliau adalah rawi yang thiqah, terpercaya. Qala, beliau berkata, an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. Qala, beliau berkata, akhbaroni Anas ibn Malik, telah mengabarkan kepada saya Anas ibn Malik, pelayan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah utusan Allah bersabda, man ahabba, siapa yang senang, siapa yang cinta untuk dibentangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahminya. Dua yang disebutkan di sini. Yang mau rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, silaturahmi itu syaratnya. Juga belum meriwayatkan dari sanad yang lain hadits yang sama untuk mendukung bahwa ini betul-betul dari Nabi. Beliau berkata, haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir, telah bercerita kepada kami guru kami Ibrahim ibn al-Mundhir. Qala, beliau berkata, haddatsana Muhammad ibn Ma'an, telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Ma'an. Qala, beliau berkata, haddatsani Abi, telah bercerita kepada saya bapak aku, itu Ma'an. Qala, beliau berkata, an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi, dari Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Qala, beliau berkata, an Abi Hurairah. Kalau tadi dari Anas, ini pendukungnya dari Abu Hurairah.
Qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrah, tadi man ahabbah, siapa yang cinta. Kalau ini man sarrah, siapa yang senang. An yubsatu lahu fi rizqih, untuk dibentangkan, dilapangkan untuknya rezekinya. Wa yunsa'alahu fi athari, dan dilapangkan, dibentangkan juga umurnya, yaitu ditambahkan umurnya. Falyasir rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahiminya. Hadits ini dengan riwayat yang saya itu orang yang menyambung silaturahminya dengan bersedekah kepada karib kerabatnya, itu dimudahkan urusannya. Sementara yang kikir dipersulit. Kata Allah, fa'amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang a'ta wattaqa, memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan akan adanya al-husna, surga, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan memudahkan untuknya kemudahan. Dimudahkan kemudahan. Kemudahan apa? Tidak disebutkan. Pakai al. Orang yang belajar bahasa Arab paham ini. Kemudahannya pakai al. Al di sini adalah disebut sebagai al-istighraqiyah al-jinsiyah. Menunjukkan jenis kemudahan apapun. Orang yang suka memberi, bertakwa, Allah akan memudahkan untuknya segala kemudahan. Lawannya, wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang yang kikir orang lain kepada orang lain, apalagi kerabatnya, atau kerabatnya saja dia kikir, apalagi orang lain. Adapun orang yang kikir wastagna, dia merasa cukup, merasa bahwa dia tidak butuh kepada yang lain, tidak butuh kepada karib kerabatnya. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan akan adanya surga. Fasanu yassiruhu lil usra, kami akan memudahkan dia terhadap kesulitan, dimudahkan untuk menuju kesulitan. Ini menakutkan, ini ayat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menganjurkan kepada kita untuk mencari siapa yang punya hubungan nasab dengan kita. Kata Nabi, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajari, cari nasab kalian. Siapa keluargamu? Cari keluarga. Dengannya kalian bisa menyambung rahim kalian, menyambung silaturahmi kalian. Tanya siapa bapak, saudaranya bapak. Siapa bapaknya, saudaranya bapaknya. Kita tanya. Bapaknya ibu, ibunya ibu, saudaranya. Bapaknya, siapa saudaranya dari bapaknya, siapa saudara dari ibunya. Ta'allamu min ansabikum. Kata Nabi, perintah. Pelajari siapa yang menjadi nasab kalian. Siapa yang memiliki hubungan nasab dengan kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum. Apa yang dengannya kalian bisa menyambung silaturahmi dengan mereka. Terus kenapa bisa? Apa yang kita akan dapatkan? Kata Nabi, fa inna silaturahmi mahabbatun fil ahli. Satu, sungguh menyambung silaturahmi itu akan dicintai oleh keluarga. Orang yang menyambung
akan dicintai oleh keluarga. Wa matratun fil mal, kata Nabi, dan akan menambah harta. Kadang kita tidak sambung kalau keluarga takut, paling dia mau saya kasih lagi bantuan. Tidak ada masalah, itu tidak mengurangi harta. Sedekah kepada orang lain tidak mengurangi harta, apalagi sama keluarga. Pahalanya ada dua. Sedekah sama orang lain, sedekah saja. Tapi pada keluarga, sedekatun wasilah. Sedekah dan silah. Dua. Sedekah dan menyambung silaturahmi. Artinya dianjurkan. Makanya nanti ini setelah bab kerabat, belum sebutkan bab tentang silaturahmi ini. Setelah itu bab orang yang dekat lagi dengan kita. Dan orang yang dekat. Setelah orang yang memiliki hubungan nasab. Kenapa ini dia? Dicintai oleh keluarga. Kemudian yang kedua, matratun fil mal, menambah harta. Yang ketiga, wa mansa'atun fil athar, menambah umur. Berarti semua terkait dengan menyambung silaturahmi ini kembali ke kita. Kita akan dicintai oleh keluarga, kita akan ditambahkan harta, dan kita akan ditambahkan umur. Tidak merugi. Makanya wajar Nabi SAW katakan di awal hadis, ta'allamu min ansabikum, pelajari, ilmui siapa yang merupakan nasab kalian. Siapa yang merupakan ada hubungan nasab dengan kalian. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang sahih. Ya, menunjukkan keutamaan menyambung silaturahmi ini. Kemudian setelah itu beliau sebutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad ibn Katsir, telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Katsir. Qala, beliau berkata, akhbarana Sufyan, telah bercerita kepada kami Sufyan. Qala, beliau berkata, an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Qala, beliau berkata, an Magrar, an Ibnu Umar, dari Magro, dari Ibnu Umar. Qala, beliau berkata, ini yang disebut dengan asar, ucapan sahabat. Kalau dua tadi ucapan Nabi. Ini ucapan Ibnu Umar. Beliau berkata, man ittaqa rabbah, siapa saja yang bertakwa kepada Rabbnya, wa wasala rahimah, menyambung silaturahminya, nusi'a fi ajalih, akan ditambah umurnya, diakhirkan ajal. Artinya ditambah umurnya karena diakhirkan ajalnya. Sangat banyak di sana orang mengharapkan ajalnya diakhirkan. Banyak. Bahkan disebutkan di Quran. Ada orang datang kepadanya malaikatul maut. Tapi dia berdoa kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin. Ya Rabb, sekiranya engkau akhirkan saya ke ajal yang sebentar saja. Dia minta sedikit saja. Nah, sekarang kita masih hidup. Belum datang malaikat maut. Ini manfaat. Inilah waktu kita yang Allah berikan sebelum datang nanti penyesalan. Kata beliau, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung silaturahminya, nusi'a fi ajalih, diakhirkan ajalnya, dimundurkan. Wa tara maluh, ditambah hartanya. Wa ahabbahu ahluh, dan dia akan dicintai oleh keluarganya. Dia akan dicintai oleh keluarganya. Tidak ada, sekali lagi, orang yang menyambung silaturahmi yang dibenci. Dia akan dicintai oleh keluarganya. Dan ini adalah buah dari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Karena seorang tidak mungkin dicintai, diterima oleh penduduk bumi kalau tidak diterima oleh Allah yang berada di atas langit.
Itu tidak mungkin. Ini berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai si fulan, maka Allah akan memanggil Jibril di langit. Jika mencintai si fulan, namanya disebut. Apa kata Allah kepada Jibril? Ya Jibril, inni uhibbu fulana fa'ahibba. Wahai Jibril, saya cinta kepada si fulan, sebutkan namanya. Maka cintailah dia. Perintah Allah kepada Jibril, cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril, kata Nabi. Maka orang itu pun dicintai oleh Jibril. Apakah sampai di situ? Tidak. Tsumma nada Jibril ahlas sama. Setelah itu Jibril memanggil penduduk langit, malaikat di penduduk langit. Apa kata Jibril? Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan. Disebutkan namanya oleh Jibril. Maka kalian seluruhnya cintailah dia. Bayangkan, dia pun dicintai oleh seluruh penduduk langit. Makanya nanti diceritakan dalam hadits Al-Bara bin Azib, ketika orang ini dicabut oleh malaikat maut, ruhnya langsung diambil oleh malaikat yang akan membawa ruhnya, yang sudah siap, yang duduk sejauh mata memandang, dengan wajah yang putih, kain kafan yang terbuat dari surga. Dibawa naik ke langit. Diketuk pintu langit, ditanya, siapa? Disebutkan namanya, dibukakan untuknya pintu langit. Sampai langit ke-7. Sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap lewat di langit, para malaikat memujinya. Siapa ini ruh yang harum? Ini orang yang seperti sudah dicintai oleh penduduk langit. Setelah itu kata Nabi, wa yudha'u lahul qabul fi ahli al-ardh. Dan diletakkan untuknya penerimaan di penduduk bumi. Nah, ini tadi orang yang menyambung silaturahminya, kan orang dicintai oleh Allah, maka pasti diterima di keluarganya. Diletakkan penerimaan untuknya di penduduk bumi, jangan ke keluarganya, orang lain. Orang lain, dia berucap, diterima, dia melakukan sesuatu, itu dibenarkan oleh orang. Diletakkan penerimaan untuknya. Kenapa? Karena orang itu dicintai oleh Allah. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika membawakan asar dari Ibnu Umar ini, beliau kasih judul bab, man wasala rahimahu ahabbahullah. Siapa yang menyambung silaturahminya, maka Allah akan mencintai. Allah akan mencintai. Apa bukti? Dicintai oleh keluarganya. Jika keluarganya cintai, maka itu tanda kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai. Ini juga yang beliau bawakan sama masih dari Ibnu Umar. Rata beliau ulang 2 kali ini dengan sanad yang berbeda supaya meyakinkan kita bahwa betul-betul ini adalah penukilan yang benar. Kata beliau di sanad kedua, haddatsana Abu Nu'aim, telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim. Qala beliau berkata, haddatsana Yunus ibn Abi Ishaq, telah bercerita kepada kami Yunus ibn Abi Ishaq. Qala beliau berkata, haddatsani Maghra Abu Makhari huwa al-Abdi, telah bercerita kepada saya Maghra Abu Makhari, dia adalah al-Abdi. Qala Ibnu Umar, beliau berkata, Ibnu Umar berkata, man ittaqa rabbah,
siapa saja yang bertakwa kepada Rabb-Nya, wa wasala rahimah, dan menyambung silaturahminya, unsi'alahu fi umri, akan ditambah untuknya dalam umurnya, wa taromalu, dan ditambahkan hartanya, wa ahabbahu ahlu, dan akan dicintai oleh keluarganya. Ini tentunya apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar ini sudah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW juga tadi sebelumnya yang kami baca di hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka sekali lagi ini diambil faedah darinya bahwa takwa, silaturahmi itu adalah disebutkan oleh para ulama ra'isan li tausi'ati fil rizq wal barakati fil mal wal umur. Takwa dan menyambung silaturahmi itu dua hal pokok yang menambah rezeki, menambah harta, dan memberkahi umur. Kalau kita sebutkan dalil masing-masing, kita maklumi takwa. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar untuknya dan memberikan rezeki untuknya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Takwa sebab rezeki dilapangkan. Penduduk bumi kalau bertakwa kepada Allah akan turun dari langit berkah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatum minas sama'. Sekiranya penduduk suatu negeri, penduduk sebuah daerah beriman dan bertakwa, kami akan membukakan untuk mereka berkah dari langit. Tapi ketika kita tidak bertakwa, kita jauh dari Allah, maka dari langit bukan berkah, tapi bencana dan musibah. Ini kalau kita tidak bertakwa. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi takwa ketika ada, maka itu sebab pokok rezeki itu dilapangkan. Sebab pokok harta itu diberkahi. Sebab pokok umur itu ditambah. Sama dengan silaturahmi. Kan kita tahu bersama, hidup ini kita butuh dua. Sering kita dengar mungkin penceramah, kita butuh hablum minallah wa hablun minan nas. Kalau dua ini terpenuhi, kita akan hidup bahagia. Kalau bagus hubungan kita dengan Allah, itu ketakwaan kita bagus. Dan bagus hubungan kita dengan manusia, yaitu kita menyambung silaturahmi, maka disitulah kita akan diberikan kebahagiaan tanpa batas. Rezeki ditambah, harta diberkahi, umur ditambah. Setelah itu, orang-orang akan mencintai kita. Orang-orang akan mencintai kita. Disebut oleh para ulama, dia merupakan jalbul mahabba wa tawqir minal aqarib wal arham. Takwa dan menyambung silaturahmi itu akan mendatangkan kecintaan dan penghormatan dari kerabat dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dua riwayat yang pertama, demikian pula Ibnu Umar di dua riwayat ini yang terakhir, menunjukkan bahwa menyambung silaturahmi itu kebaikan kita, untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Selesai ini alhamdulillah tentang masalah silaturahmi. Setelah itu di bab 30 beliau menyebutkan birrul aqrab fal aqrab, berbuat baik kepada orang yang dekat kemudian dekat setelahnya. Kita cukupkan dulu, kita masuk di tanya jawab kalau ada pertanyaan. Sini ada pertanyaan, Ustaz,
adik saya mendapat tawaran kerja di toko. Tapi toko ini ada agen banknya bermitra di toko tersebut. Atau bisa juga disebut toko ini menyediakan layanan perbankan seperti tarik tunai, store tunai, transfer, pembayaran, tagihan listrik, dan lain-lain. Pertanyaan, apakah perkara tersebut termasuk riba? Dan apakah boleh untuk bekerja di toko tersebut? Karena konsepnya pemilik toko, konsep bagi hasil tanpa perlu datang ke kantornya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ini toko atau bank? Gimana ini? Kenapa kita tanyakan tokonya riba? Toko jual apa ini? Kan kalau toko itu jual perkara yang mubah, kemudian tapi dalam transaksi kadang orang pakai, di mesin itu mungkin ya. Yang ada mesinnya itu. Orang kadang bayar pakai itu. Apa masalahnya? Dia kan bukan orang bank. Masalahnya apa di sini? Biasa ada toko yang menyediakan yang utamanya di kampung-kampung besar yang tidak ada bank, ada edisinya BRI, BRI Link. Dan kalau kita tarik duit sini, di situ ada itunya, ada jasanya, mesti bayar 10.000 atau 2.000. Baik, enggak, masalahnya ini ini kan ada tagihan listrik juga, tarik tunai, store tunai. Kalau masalah kita bekerja, toh kita bukan pemilik. Kalau kita bekerja di situ, tidak apa-apa dengan gaji kita, tidak ada masalah. Yang kita mau tanyakan adalah apa hukum gunakan misalnya berlink, itu maksudnya. Adapun masalah ini karena dia transaksi pakai alat, tidak ada masalah di toko. Tidak ada masalah di toko itu kalau dia pakai alat itu. Yang dipertanyakan adalah nanti bagaimana kalau toko itu ada kerjasama dengan bank itu, kemudian hukum tokonya, jangan hukum gaji tas halal. Gaji yang kita adalah halal bagi toko itu. Itu nanti yang kita kaji. Gimana cara kerjasamanya? Gimana cara kerjasamanya tadi untuk mendapatkan mesinnya itu? Itu saja. Bukan masalah kita yang bekerja di sini. Kalau kita yang bekerja, halal gajinya. Allah. Apakah betul surat Al-Kafirun dapat dijadikan untuk meluluhkan hati seorang? Seperti seorang yang keras, berpuasa, yang membenci kita, atau bahkan dapat digunakan untuk meluluhkan hati orang yang kita inginkan menjadi jodoh kita. Ini kita sudah jadi jimat. Jimat tidak dibolehkan dari Quran ataupun selain Quran. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Tidak dibolehkan Quran ataupun selain Quran. Apalagi Quran lebih tidak boleh. Kan Quran bukan untuk digantung-gantung sebagai jimat. Quran dibaca untuk ditadaburi, diyakini, dan diamalkan. Tidak ada dalil bahwa surat Al-Kafirun adalah bisa menjadi seperti yang disebutkan tadi. Tidak ada dalilnya. Wallahualam. Ustaz, saya ingin sunat anak saya di sunat massal. Tapi saya lihat brosur ada tulisan 3 tahun. Apa ini? Apa itu? Apa bisa Ustaz? Karena sudah datang ke klinik biaya lumayan. Ini masalah kayak ini. Kita mau cari gorra.
Ini bukan masalah ini. Masalah berat. Ini kan kita ini masalah ulang tahun. Kan kita tidak boleh ikut. Kita di Islam tidak boleh ikut ulang tahun begitu. Kita Islam. Ya, karena Islam kenapa tidak boleh? Karena ulang tahun itu produksinya Barat. Produksinya non-Muslim. Dan kita sudah dijaga batasan. Batasan kita itu tidak boleh menyerupai kecuali Muslim. Tidak boleh kita menyerupai kafir. Kita Muslim. Agama tak begitu. Karena Nabi SAW katakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sekelompok orang yang bukan dari Muslim, maka dia termasuk dari mereka. Maka dia termasuk dari mereka. Jadi kita ini dilarang tasyabbuh. Kita dilarang tasyabbuh. Iya. Dengan mereka. Dengan mereka. Makanya kita selalu bilang bahwa jangan ikut-ikutan dalam perayaan yang di situ bukan Muslim. Itu non-Muslim. Kita tidak ikut-ikut. Seperti ini. Ya, jangan kita ikut. Jangan kita ikut. Masalah anak tadi sunat, insya Allah nanti akan dimudahkan. Akan dimudahkan. Iya. Dengan kalau kita ke klinik, jangan hanya klinik itu yang didatangi. Cari saja klinik lain. Masih ada banyak klinik di sana. Iya. Bahkan kalau saya tidak takut iklan di sini, banyak yang saya tahu juga banyak klinik. Yang bisa bahkan mungkin kita tidak dapat biaya. Kenapa kita tegang sekali di situ? Tidak, sebenarnya ini gara-gara kita mau di situ gratis. Ya, bukan masalah ada klinik yang mahal. Tidak, kalau kita bertakwa kepada Allah dan memang mau sunat anak tak, karena syariat dimudahkan itu. Akan dimudahkan. Iya, cuman kita saja yang terlalu sudah melihat gratis. Bolami mata. Langsung kita lihat jelas gratisnya. Baru semua klinik jadi mahal. Itu masalah itu. Itu masalah. Tapi coba kita bertakwa kepada Allah, tidak ada itu. Pasti kita akan diberikan kemudahan. Ya, sekarang anak kita umur berapa? Kalau memang masih mahal, tahan saja dulu. Kan anak itu boleh disunat sampai mendekati balik. Tidak ada masalah. Akan ada nanti itu yang dimudahkan dengan biaya murah. Dan saya rasa di Makassar ini banyak. Saya rasa di Makassar ini banyak tempat yang murah. Alhamdulillah. Masih ada waktu? Benar ada teman saya ini yang tegur. Jadi kita bebas hari ini. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kerabat tak? Silaturahmi itu Pak dengan orang yang memiliki rahim dengan kita. Nasab. Beda itu Pak, bukan silaturahmi namanya. Jadi silaturahmi itu Pak, orang yang memiliki hubungan rahim. Itu dibilang silaturahmi. Yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Kalau masalah bisnis, tidak ada masalah selama bisnis. Dengan bisnis yang halal. Boleh. Tidak apa-apa. Nabi bermuamalah dengan Yahudi. Bahkan saat belum mengambil alih Khaybar, dan di sana banyak kebun kurma, belum mempekerjakan Yahudi, Pak. Belum mempekerjakan Yahudi di Khaybar. Sebelum nanti baru mereka dikeluarkan dari situ. Saat masanya umat, mereka diusir dari Khaybar. Tidak apa-apa kalau bisnis. Nabi menggadaikan baju besinya di Yahudi. Tidak ada masalah. Nabi menjenguk orang Yahudi yang sakit. Tidak ada masalah. Seperti itu. Alhamdulillah. Ada lagi? Alhamdulillah, tidak ada ini ya. Tidak ada lagi. Kita tutup kalau begitu ini.
jika seorang pengusaha membuat kartu untuk karyawan yang kontrol sholat wajib dan sholat sunnah, apakah boleh? Seorang Seorang pengusaha membuatkan kartu kontrol untuk pegawainya sholat sunnah dan sholat wajib, apakah itu boleh? kalau dibilang boleh, boleh. Tapi kalau dia hanya mempersyaratkan di awal lebih bagus daripada kontrol begitu. Takutnya nanti muncul ria. Kadang awal, ya mereka sholat karena Allah, tapi lama-lama karena pimpinannya. Nah, bagus disyaratkan dari awal. Syarat yang masuk jadi karyawan saya, misalnya, menjaga sholat 5 waktu, berjamaah di masjid. Misalnya dia kasih syarat di awal. Iya, tidak perlu dibuatkan surat apa? Kontrol. Nanti takutnya membuka pintu ria. Membuka pintu ria. Belum lagi nanti di absen di grup WA. Tambah lagi itu. Iya, kadang nanti orang juga itu membuka lagi pintu bohong. Sebenarnya dia tidak sholat. Tapi karena tidak enak di grup WA, akhirnya dia bilang sholat. Berjamaah, padahal dia terlambat subuh. Itu banyak masalah yang muncul di situ. Maka sebaiknya bersyarat saja bahwa yang bekerja di sini harus menjaga sholat 5 waktu misal. Iya, itu dia bersyarat boleh. Wallahu a'lam. Hanya satu grup kurir, Ustaz. Ada aturan yang bilang apakah hasil kurirnya itu halal atau haram, Ustaz? Halal, Ustaz. Cuman dia tidak aman. Mana? Masalah hasilnya kalau dia bekerja halal. Cuman dia menyelisihi yang diamanahkan kepadanya. Menyelisihi yang diamanahkan kepadanya. Ini bisa dimasuk dalam munafik amali. Munafik secara amal. Karena munafik itu dua, Pak. Munafik i'tiqadi, keyakinan. Ini dulu di penduduk Madinah. Yang meyakini kekafiran dan menampakkan keislaman di lisan dan perbuatan. Nah, kalau orang yang bercerita berbohong, diberi amanah, dia khianat, ini namanya munafik amalan. Tidak sampai dia kafir. Dia berdosa. Ada lagi, Pak? Silakan. Salam. Antara dua sujud. Ada beberapa riwayat, ada dua paling dekatnya ini bacaan antara dua sujud. Bacaan pendek dan panjang. Yang pendek itu Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Itu yang diulang-ulang. Ini sahih. Bacaan ini sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana ada riwayat yang lebih panjang. Dengan bacaan Rabbi firli, warhamni, apalagi yang kita semua hafal itu, yang di buku-buku sekolah, itu riwayat dibicarakan kesahihannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama berbeda pendapat apakah dia sah atau tidak dengan lafaz yang panjang itu. Lebih banyak daripada para ulama hadis yang mendhaifkannya. Itu riwayat yang panjang. Makanya yang paling aman kita hanya terbatas pada Rabbi firli itu yang diulang-ulang. Kalau yang panjang itu dibicarakan kesahihan. Bahkan lebih banyak dari ahli hadis yang dhaif. Dan ada juga yang mensahihkannya. Yang menghasankan. Iya. Sehingga kalau Bapak tanya yang paling afdol, maka yang paling afdol kita pilih yang sahih. Yang tidak dibicarakan kesahihannya. Itu doa sujud, doa ruku, doa antara dua sujud. Yang paling utama adalah yang sahih. Wallahu a'lam. Genap ataupun ganjil. Diulanginya genap ataupun ganjil. Cuman kalau ganjil lebih utama. Karena kita berdalil bukan dengan hadis doa ruku, doa sujud, Pak. Karena doa ruku, doa sujud itu kan diajar sekali.
diajarkan 1 kali. Tapi kalau kita mengulang, maka disunahkan kita ganjil. Berdalil dengan hadits lain, yaitu innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu maha ganjil, suka yang ganjil-ganjil. Jadi suka yang witir. Adapun hadis bahwa Nabi SAW mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim salatan 3 kali, Subhana Rabbiyal A'la salatan, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Tambahan lafaz kata 3 tidak ada dalam riwayat Muslim. Sehingga tambahan itu dhaif. Makanya yang benarnya adalah lafaz itu 1 kali saja. Cuman boleh diulang 3, 5, 7 selama kita ruku, selama kita sujud. Karena kata angka 3 seandainya sahih, maka tidak boleh kita tambah dari 3. Tapi dhaif. Tambahan angka 3 di doa ruku, doa sujud dhaif. Menyelisih riwayat Muslim. Tapi kalau kita bilang Subhana Rabbiyal Azim sekali baru kita bangkit, sudah cukup. Subhana Rabbiyal A'la saat kita ruku, sudah cukup. Tapi kalau imam masih ruku, masih sujud, kita ulangi. Tambah lagi. Boleh tambah 1 jadi 2, tidak ada masalah. Cuman kalau kita ganjil lebih utama. Kalau kita baca ganjil lebih utama. Seperti itu Pak setiap doanya. Silakan. Tapi tidak dibolehkan bagi yang junub. Pertanyaannya seperti yang bersama kenapa yang dibolehkan? Itu juga masalah. Saya bertanya itu kenapa? Bukankah haid lebih parah daripada junub? Iya kan? Kan gini, orang junub badannya kan tidak najis. Kan begitu. Ketika dia sudah cuci junubnya, berarti kan aman. Sekarang haid kan ada darahnya. Badannya perempuan yang haid tidak najis. Yang najis darahnya. Kan begitu. Kenapa boleh yang haid, junub tidak boleh? Hah? Tadi siapa yang kita bilang? Yang bilang boleh. Iya, tapi kalau junub kenapa tidak bisa? Itu masalahnya. Karena seharusnya lebih utama dilarangnya haid kan kalau memang tidak boleh daripada junub. Dan yang benarnya Pak tidak, karena dulu para sahabat ashabus sufa yang datang ke Madinah dan tidak punya rumah itu tinggal di masjid, tidur di masjid. Dan apakah mereka tidak junub? Tidak mungkin Pak. Laki-laki, perempuan saja junub. Kan perempuan saja junub. Ada yang perempuan datang kepada Nabi SAW. Junub maksudnya bukan junub dari istri, junub dari suami. Maksudnya dari mimpi. Perempuan saja junub dari mimpi. Iya. Seperti yang Ummu Sulaim yang datang kepada Nabi SAW. Perempuan apabila dia melihat seperti yang laki-laki lihat, apakah wajib baginya mandi? Kata Nabi, iya. Kan begitu. Artinya laki-laki lebih junub dan mereka tinggal di masjid. Kan begitu. Itu kan agak aneh kalau dibilang tidak. Makanya yang benarnya adalah orang yang junub, orang yang haid boleh dia masuk masjid. Boleh. Yang dilarang adalah sholat. Sholat saja. Yang tidak boleh. Mungkin dalilnya di ayat itu. Bahwa junub. Wala taqrabus sholat wa antum sukara wala junuban illa abid sabil. Tidak boleh pula junub kecuali lewat. Nah, ini wala taqrabus sholat. Dari awal jangan dekati sholat. Sholat yang dilarang bukan masuk masjid. Salah paham Bapak kan? Nah, di awal jangan dekati sholat. Bukan jangan di masjid. Atau kita maknakan sholat musola. Atau gimana? Kecuali kita maknakan la taqrabus sholat, jangan mendekati musola.
Enggak, sholat yang dilarang. Orang junub tidak boleh sholat. Orang haid tidak boleh sholat. Bukan tidak boleh masuk masjid. Nah, ada lagi. Wih, hari ini nggak tahu kenapa luas sekali. Kan tidak ada teman saya ini ya. Iya. Ada lagi. Tidak ada. Sebelah sini. Sebelah sini tidak ada masalahnya semua. Kita Pak Yani, tidak ada masalah tak? Apa hukum, kalau Pak Yani, apa hukum tidur ringan Pak Yani? Batal wudhu atau tidak? Oh, hari ini saya tanya. Jawab dulu. Kalau kita tidur ringan di masjid, sebentar mau sholat isya kita ini, batal wudhu atau tidak? Ya? Apa? Keluar wudhu berarti sebentar kalau tidur ki. Yang benarnya Pak Yani, tidur ringan tidak batalkan wudhu. Karena sebenarnya itu tidur tidak membatalkan wudhu. Pada hakikatnya, dia cuma madonnatul hadath. Disangka kuat kita berhadat saat kita tertidur. Karena ini mata penutupnya itu di bawah. Kalau ini tertutup, di bawah terbuka. Kalau di sini terbuka, di bawah tertutup. Dalam hadits Nabi. Jadi tidur Pak Yani tidak membatalkan wudhu. Kecuali tidur lelap. Karena disangka kuat, ada keluar kita tidak rasa. Jadi kalau tidur tak hanya jatuh-jatuh kepala tak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi ubah dulu keyakinan tak itu Pak Yani ya. Sedikit. Alhamdulillah. Ada Pak sebelah sini. Malam ini waktu berkah. Sudah tidak ada Pak? Alhamdulillah. Kita cukupkan kalau begitu. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada kebaikan dan manfaatnya. InsyaAllah ta'ala kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang di kitab Adabul Mufrad dengan bab 30. Subhanallah, hamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.